Pembangunan IKN Nusantara terus berlangsung. Pembangunan IKN Nusantara tahap pertama sudah hampir rampung guys. Pembangunan IKN Nusantara merupakan kepentingan nasional, dinilai sebagai gerbang untuk pembangunan ekonomi yang inklusif, membuka pusat ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa. Kendati demikian, perlu waktu untuk mewujudkannya guys. Sejauh ini, pembangunan IKN Nusantara sudah sesuai target. Secara keseluruhan pembangunan tahap pertama sudah 84,9%. Adapun pembangunan kantor presiden mencapai 90%. IKN Nusantara sudah menjadi kepentingan nasional kita, tentu butuh waktu agar dapat mewujudkannya sesuai roadmap pembangunan IKN Nusantara. Namun, untuk pembangunan tahap pertama menurut data yang diperoleh sudah on the track. IKN Nusantara dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. IKN Nusantara dinilai sebagai simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru guys. Diharapkan dapat membawa multiplier efek dengan menjadikan epicentrum pertumbuhan yang akan semakin merata ke wilayah luar Jawa guna mendukung pembangunan Indonesia sentris menuju Indonesia Emas 2045. IKN Nusantara bakal menurunkan kesenjangan antar wilayah karena pemindahan ibu kota keluar Pulau Jawa mendorong perdagangan antar wilayah, mendorong investasi di provinsi ibu kota negara baru dan provinsi sekitarnya serta mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga tercipta dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional pada berbagai wilayah di luar Pulau Jawa. Keberhasilan membangun IKN Nusantara akan meningkatkan kepercayaan diri Indonesia untuk membangun kota-kota baru di daerah lain. Hal ini berdampak besar dalam upaya melakukan akselerasi pemerataan ekonomi guys. IKN Nusantara itu harus dilihat sebagai awal. Kalau berhasil bangun IKN Nusantara, pasti pede bangun yang lain karena kita sudah patahkan pikiran lama kalau tidak bisa pindah ibu kota. Keberhasilan membangun IKN Nusantara tentu bukan semata tugas pemerintah. Masyarakat juga punya peran penting dalam mengawal proses pembangunan agar berjalan dengan baik. Pemerintah punya keterbatasan membangun IKN Nusantara. Yang dibutuhkan pemerintah dari kita bukan caci maki, kritik tanpa dasar, tapi sumbangsi pemikiran agar cita-cita kita bersama bisa terwujud. Jadi, jangan cuma kritik, tapi juga ada solusi guys. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan bantuan dari masyarakat, untuk menyebarluaskan informasi faktual dan berita positif mengenai pembangunan IKN Nusantara. Pembangunan IKN Nusantara mengedepankan prinsip green atau ramah lingkungan. Sekitar 70% area IKN Nusantara akan tetap diisi kawasan hutan guys. Selain itu, pembangunan IKN Nusantara tidak hanya dari segi infrastruktur namun juga penguatan pada sumber daya manusia lewat reskilling dan upskilling. Sudah dilakukan pelatihan keterampilan bagi UMKM yang berbasis digital, kelas memasak, kelas barista, kelas menjahit, kelas hidroponik, hingga pemberdayaan digital seperti kelas coding dan pelatihan panel surya. Pembangunan IKN tidak berhenti di tahun 2024 saja,
tapi akan berlangsung dalam jangka panjang hingga tahap kelima sampai tahun 2045 guys. Hingga groundbreaking atau peletakan batu pertama ke-6, total investasi yang dihasilkan hingga mencapai 51,35 triliun rupiah dan akan terus berkembang. Secara terperinci, groundbreaking 1 menjaring investasi 22,9 triliun rupiah dengan 4 proyek. Groundbreaking 29 proyek dengan investasi 15,57 triliun rupiah. Groundbreaking 3 mencatatkan investasi 4,78 triliun rupiah dengan 10 proyek pembangunan. Sedangkan groundbreaking 4 berhasil mencatatkan investasi 4,26 triliun rupiah dengan 11 proyek pembangunan. Sementara groundbreaking 5 merupakan penguatan sektor keuangan, telekomunikasi, layanan masyarakat, dan smart city. Adapun groundbreaking 6 mencakup fasilitas pendidikan. Pembangunan di IKN Nusantara oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat ini telah mencapai 43,24% per tanggal 16 Juni tahun 2024 dengan 104 paket yang telah terkontrak guys. Kita berharap semoga pembangunan IKN Nusantara ini berjalan lancar tanpa hambatan sampai target yang ditetapkan, sehingga kita bisa menyaksikan gelaran upacara ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di IKN Nusantara. Tak lupa juga kita doakan semoga para pekerja yang terlibat dalam pembangunan IKN diberi kesehatan, keselamatan dalam bekerja sampai proyek ini selesai guys.